dari sekian banyak bisnis ini, apakah mungkin ada yang sudah pernah dikerjakan juga gagal akhirnya ditinggalkan, Pak? Sangat banyak. Oke, boleh dibagikan, Pak? Jadi kalau dibilang jargon trading kan hanya satu. Iya. Padahal di trading itu banyak sekali. Saya mulai dari tekstil, Oh. garment, sepatu, furniture, makanan, minuman, dan hampir semua. Pak, dalam menjalankan bisnis perlu ada tim ya, Pak ya. Pernah ada pengalaman nggak, Pak, salah memilih tim? Kalau ada, seperti apa, Pak, kisahnya? Sangat banyak. Satu saja dulu, Pak. Pernah dengan supplier buka bisnis bersama, ya ternyata ketipu juga. Pernah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk kasih tanggung jawab lebih besar, ya gagal juga. Ternyata kesempatan yang diberikan juga ditipu juga. Tetapi juga karena kesempatan berikan kepada ada yang orang nggak bagus, Ya, tetapi juga ada yang bagus. betul. Nah itulah membuat saya hari ini bisa autopilot. Karena ada orang-orang di kantor yang memang sudah mengerti dan saya bisa percaya dan dia sangat baik sehingga bisnis bisa tetap jalan, pelayanan tetap jalan. Oke. Jadi keberanian untuk memberikan kesempatan pada orang lain. Oke, menarik nih, Pak. Ya, bisnis jalan. Ya, makanya saya melihat Pak Rudi bisnisnya banyak, tapi ya Bapaknya, Pak Rudi cenderung free gitu, secara waktu gitu ya. Bapak bisa pelayanan kemana-mana. Boleh tahu nggak, Pak, aktif di pelayanan apa aja, Pak? Saya sekarang hampir fullnya di Full Gospel Businessman Fellowship International. Oke. Main pelayanan saya di gereja juga ada, cuman gereja tidak lagi sebagai deacon atau apa, tapi memang pelayanan saya full di marketplace. Oke. Nah, apa yang mendasari Pak Rudi mengambil keputusan untuk full pelayanan di marketplace, Pak, di Full Gospel? Saya dari kecil kan dari gereja, sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, jadi pengurus dari kecil, jadi pengurus juga kan. Dan memang terkungkung di satu tembok gereja. Nah, saya juga termasuk orang yang sangat tidak bisa terima yang berbeda gitu loh. Justru melalui Full Gospel ini saya menemukan bahwa kita melayani Tuhan yang sama. Yes. Kita melayani orang-orang yang sama juga. Yes. Tapi kita tidak bisa bersatu di gereja karena ada tembok-tembok denominasi, doktrin yang memisahkan kita. Oke. Sehingga ketika saya masuk ke Full Gospel, saya menemukan inilah sebenarnya Tuhan cari. Oke. Kan? Saya pernah ditanya orang juga, dia mau percaya Tuhan, dia percaya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Injilika? Yesus yang karismatika? Atau yang Katolik dan yang lain-lain? Oke. Padahal Yesusnya sama. Oke. Kan? Kita sendiri membeda-bedakan. Makanya kenapa saya saya 22 tahun di Full Gospel itu tidak pernah shaky gitu. Jalan terus, ada masalah, terus jalan terus. Karena saya melihat the body of Christ di tempat ini terjadi gitu. Kita bisa bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, bisa duduk bersama, bisa cerita hal yang sama juga. Wow. 22 tahun di Full Gospel ya, Pak ya. Boleh ceritakan, Pak, pengalaman yang mungkin paling tidak enak yang pernah Bapak alami di dalam pelayanan di wadah ini, karena pasti tidak selalu berjalan mulus ya, Pak ya. Orang tanya Full Gospel tuh, kalau dia tahu apa itu Full Gospel, bisa dianggap orang gila. Oke. Ya kan? Pernah pendeta saya tanya saya, Pak Rudi, ke negara ini, ke negara itu, emang dikasih tiket. Ketika saya bilang itu kantong sendiri, Wow. semua kaget tuh. Dan udah dari sendiri ya kan, ketemu orang ya kan, kadang-kadang kita salah paham lagi. Oke. Ya kan? Nah inilah membedakan Full Gospel dengan yang lain. Bahwa kita pure pelayanan di sini. Dari kantong sendiri dan memang harus apa namanya, rendah hati. Iya. Dan kalau bawa apa namanya, status sebagai pemilik perusahaan, sebagai bos, terjun ke wadah seperti ini, ya mungkin akan sebentar aja udah hilang gitu. Oke.
Tapi saya belajar sangat banyak sekali, luar biasa sekali di Full Gospel ini. Oke. Dan pertanyaannya Pak, kan Bapak tadi bilang membedakan bahwa ini semua sendiri Pak. Sudah keluar uang sendiri, ya kan? Waktunya juga bisa dibilang di tengah kesibukan Pak Rudi gitu ya, dan disalahpahami orang lagi gitu. Nah Pak, kenapa mau Pak? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Sangat bagus. Ada pernah saat juga, saya juga bertanya dalam diri saya, kenapa mau? Ya. Dan saya menemukan bahwa siapa saya ini? Ya kan? Dari kecil hidupnya rusak, berjudi segala macam gitu. Tuhan angkat. Ya kan? Kemudian papa meninggal nggak punya apa-apa. Ya kan? Nol. Ya kan? Kan Tuhan berikan kesempatan bisnis. Ya kan? Saya dibanding dengan banyak teman, kalau saya hitung, saya ini banyak kelemahan. Kan dibilang orang berhasil, mesti muka tebal, hati hitam, thick face, black heart, ya kan? Kan berani memakai semua peluang yang ada. Kalau saya lihat, saya nggak di kategori itu. Saya ini mukanya tipis sekali, mau minta ordernya juga kadang-kadang nggak bisa. Suruh mau celakain orang juga nggak bisa gitu loh. Dan saya sama sekali nggak ada di kualifikasi. Saya hanya pegang satu, saya kerja keras, saya jujur. That's all. Nah kalau Tuhan berikan kesempatan untuk bisa ada bisnis, bisa memberkati, kan? Ya why not gitu loh. Toh saya hanya pengelola, kan? Dan ya saya pikir bukan berapa banyak yang saya miliki sekarang. Berapa banyak impact yang saya bisa berikan kepada orang lain. Itu yang menentukan buat saya. Itu nilai yang sangat menentukan. Seberapa impact yang saya bisa lakukan untuk orang sekitar saya, masyarakat, dan lingkungan di mana saya berada. Di bisnis saya, di supply saja, customer saya. Nah itulah yang menurut saya ini. Sangat menarik Pak. Tadi kan Bapak sempat menyinggung mengenai kerja keras, kejujuran gitu Pak ya. Saya percaya itu ada 2 nilai yang Bapak pegang gitu. Nah selain itu ada nilai-nilai apa lagi yang Bapak pikir itu nggak bisa ditoleransi Pak, wajib ada dari seorang Pak Rudi? Saya selalu mengajar kepada anak saya, kemanapun kita pergi, kita harus bisa kebaikan kita di atas orang itu. Artinya apa? Saya selalu memberikan kebaikan lebih pada orang itu. Sehingga saya selalu tidak berhutang. Saya kemanapun, ke negara apapun, anak saya bertanya, kok papi temannya banyak dan datang? Iya, karena papi ketika mereka datang ke Indonesia, papi akan serve mereka yang terbaik. Ya, sehingga mereka pulang dapatkan sesuatu. Berikan kebaikan, mereka butuh apa yang papi saya lakukan, saya lakukan. Ya buat saya itu, kemanapun saya pergi, saya selalu memberikan sesuatu yang lebih. I give more than take. Saya ajarkan anak saya, giver and taker. We should be the giver, not the taker. Dan dunia ini kan mengajarkan apa yang bisa saya ambil. Nah, saya justru satu nilai yang saya ini adalah apa yang saya bisa give. Karena one day mereka akan give juga. Kan? Ketika ada kesempatan, ya kan, mereka akan cari, paling tidak ingat ada Rudi. Jadi itu mungkin satu nilai yang buat saya itu simple tapi penting. Di luar kejujuran kerja keras tadi Pak ya, yaitu give more than you take gitu ya Pak ya. Ini sangat menarik sekali Pak. Sekarang kita kembali lagi sedikit ke pelayanan di Full Gospel Pak. Bagaimana sih awal ceritanya Bapak bisa bergabung di komunitas ini Pak? Ya, seperti saya katakan, saya di gereja itu sangat judgmental. Ya. Melihat orang yang berbeda itu saya judgmental. Ya. Nah, ketika saya diajak ke Full Gospel, saya melihat kok pengusaha-pengusaha yang besar, yang sangat hebat, kok mau bisa turun ke lapangan, ya kan, jadi usher, kerjakan angkat-angkat, kemudian apinya itu loh. Apinya kok amanat agungnya itu luar biasa sekali. Sedangkan saya di gereja dulu itu bukan bagian saya. Mindset saya adalah apa?
Saya bisnismen, saya untung, kasih perpuluhan, kasih donasi ke gereja, urusan amanah agung, urusan hamba Tuhan. Dan ketika saya masuk ke tempat ini, saya belajar satu hal, bahwa amanah agung itu milik semua orang. Itu menjadi responsibility dari setiap anak Tuhan. Dan saya di sinilah. Kenapa saya terus karena saya melihat jiwa sekarang. Saya yang gitu rusak, nggak ada artinya Tuhan berikan kesempatan. Sekarang di sana, di luar juga banyak sekali yang kita bisa akan berikan Amin. berdampak. Amin. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi memang Bapak melihat bahwa di komunitas ini mau pengusaha besar, kecil, semua sama melakukan bagiannya, perannya masing-masing, betul begitu ya Pak ya. Dan paling penting adalah amanat agung tadi Pak. Ada nggak Pak satu momen khusus gitu ya, mungkin dari komunitas ini yang membuat atau mengubah cara pandang seorang Pak Rudi Pak? Full Gospel ini bukan komunitas yang sempurna. Full Gospel ini komunitas yang banyak orang yang nggak baik juga. Full Gospel ini ada satu bengkel. Ya, Yang namanya bengkel, kita akan ketemu orang yang kurang baik juga. ya, Jadi tidak selalu ketemu orang yang baik. Tapi di sini juga mengalami banyak juga politik pelayanan, mengalami juga banyak betrayal, ya kan? Tapi justru itu kita belajar. Mungkin kalau di gereja itu saya belum bisa terima. Oke. Tapi ini justru saya belajar is part of the ministry. Ya kan? Saya bisa belajar Yesus saja melewati hal-hal seperti itu. Nah ini real banget gitu loh. Ya. Real life ya Pak ya. Ya. Oke. Nah Pak, di balik semua pencapaian ini Pak, di bisnis, di dalam pelayanan gitu ya, apa yang sebenarnya paling ingin Bapak perjuangkan Pak? Dalam hal Dalam hal mungkin ada legacy apa sih yang Bapak mau berikan kepada mungkin generasi berikutnya? seperti saya bilang, saya bukan tipe orang yang bercita-cita apa gitu loh. Saya tipe orang yang lakukan apa di depan mata saya. Di depan mata saya seperti ini, saya lakukan baik-baik. Saya mungkin bukan tipe orang yang memikirkan 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, which is not wrong. Ya. Tapi saya tipe orang yang berjalan step by step, kan? Ya mungkin ya setiap orang punya bagian masing-masing. Tapi buat saya adalah saya lakukan baik-baik di depan mata saya apa gitu. Hari ini saya sebagai National Secretary saya lakukan baik-baik. Sebagai untuk dibuka di Asia Pasifik saya lakukan baik-baik. Jadi one step at a time gitu loh. Oke. Ya intinya adalah seberapa banyak impact yang saya bisa berikan. Bukan untuk yang besar saja, bahkan yang sekitar saya, orang yang simple. Karena Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya pelayanan kita. Ya. Tuhan melihat apakah saya bisa menjawab kebutuhan siapapun yang Tuhan tempatkan di depan mata saya. Bisa orang besar, bisa orang kecil, bisa orang yang sangat sederhana. Ya? Whatever it is, saya lakukan sebaik-baiknya sesuatu yang di depan mata saya. Jadi kalau saya bukan tipe yang mau legacy apa enggak, saya enggak pernah pikiran legacy. Saya lakukan sebaik-baiknya saja. Oke, apa yang di depan mata kerjakan aja dengan sebaik-baiknya, nanti biar ya Tuhanlah yang bekerja gitu ya Pak ya. Oke Pak, sebelum kita menutup acara yang luar biasa ini Pak, di episode kali ini kita akan punya komunitas Future Heroes Pak dari FGBMFI. Mereka ingin bertanya langsung pada Pak Rudi dan saya sudah menyaring beberapa pertanyaan yang masuk. Nah pertanyaan pertama Pak, tadi Pak Rudi sempat membahas mengenai pentingnya kerja keras dan juga kejujuran ya Pak ya, tentang trust Pak. Mungkin Bapak bisa jabarkan arti trust bagi seorang Pak Rudi itu seperti apa Pak? Saya selalu percaya there's no shortcut to success. Dan harus dibuild dari kecil. Dan salah satu yang penting adalah bagaimana membangun trust. Bagaimana kita bisa dipercaya orang. Orang bisa percaya nggak selalu dari yang besar. Orang percaya kita selalu hal yang sederhana, yang sepele, yang kecil-kecil, kita dinilai. Dan apakah kita bisa bertanggung jawab. Dan menurut saya, dan banyak sekali orang-orang yang berhasil, yang mulai dari nol. Ya. Kenapa mereka berhasil? Salah satu bisa dipercaya. Karena bisa dipercaya itu menurut saya lebih besar dari modal.
Iya. lebih besar capital. Yes. Ya. Kita mungkin kalau punya uang certain amount gitu loh. Jadi percaya mungkin kalau hanya itu certain amount. Tetapi kalau orang bisa percaya kita much more than that. Yes. Saya ngerti sekali bagaimana ketika shipment pertama saya, dan shipment pertama saya ditransfer oleh buyer saya senilai yang saya tidak pernah bayangkan. Wow. Dan dia juga baru kenal saya berapa hari gitu. Kan. Masuk ke account saya pikir, wah ini nilai yang saya tidak pernah lihat kan. Kalau saya ambil uang itu saya nggak kirim barang, dia nggak bisa apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa. Iya. Kan nggak ada kontrak, saya nggak punya kantor, saya nggak punya PT. Kan? Tetapi ketika saya lakukan, saya pikir kalau dia bisa percaya saya dengan uang segitu, dan saya harus buktikan bahwa saya punya nilai lebih besar dari itu. Dan dari situlah kepercayaan dibangun. Ya. Dan saya bilang, saya punya bisnis kan supportnya berbeda-beda. Ketemu orang baru, selalu saya pertahankan itu. Saya pastikan bahkan dengan supply saya. Kan? Apa yang saya omong, ya, saya bisa dipegang. Saya ingat sekali ketika saya mulai tekstil. Ya. Mulai tekstil, waktu itu ada orang yang melarikan hutang. Besar sekali. Wow. Dari Medan kebetulan. Dan mereka cek background saya. Ini Rudy siapa? Kan nggak punya dari mana antar berata kalau muncul gitu loh. Beli banyak lagi. Oke. Saya bilang ke dia, nggak usah cek. Saya orang Medan. Jangan tipu orang Medan. Saya orang Medan. Tapi saya mau bilang, banyak orang Medan yang menipu, yes. Tapi banyak orang yang baik juga. Amin. Ya. Saya bicara apa adanya, dan saya tidak pernah pembayaran saya tidak pernah terlambat. Bahkan sebelum dia minta saya sudah bayar. Wow. Itulah saya selalu lakukan. Kalau kita bisa dipercaya, ya, bukan hanya Tuhan, manusia juga bisa melihat. Yes. Buat anak-anak muda, ya, anak-anak muda. Sekarang ini banyak sekali orang yang punya uang, ya. Banyak orang pintar, yes. Banyak orang hebat, yes. Yeah. Banyak orang menarik, yes. Tapi tidak banyak orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau aset ini bisa pertahankan, percayalah. Akan banyak orang-orang di luar sana yang banyak uangnya, mereka mencari siapa yang bisa dipercaya. Yes. Jadi ini satu nilai yang sangat-sangat penting sekali. Khususnya bagi anak-anak muda yang seperti saya yang lahir nggak punya modal apa-apa untuk usaha, ya kan? Tapi ini salah satu yang build up the trust dan build up dari hal-hal yang kecil. Janji yang sederhana lakukan. Karena orang-orang yang pintar. Nah, saya mulai satu hal lagi. Banyak sekali orang hebat, orang kaya menilai itu justru hal-hal yang sepele. Yeah. Hal yang sepele. Mereka bukan menilai hal yang besar. Bagaimana kita angkat telepon? Ya, sepele sebenarnya. Yeah. Jawab telepon. Kan? Saya tidak pernah sampai hari ini miss call, saya selalu balas. Saya selalu balas. Karena ini sangat menentukan bagaimana orang mau percaya kita. Kan? Kalau hal yang sederhana saja tidak bisa. Iya, gitu iya, loh. betul. Jadi, betul. nah itu kan aplikasinya. Menurut saya ini kalau kita bisa build, ya, can be trusted, Ya. kita akan banyak permudah. Bukan dari Tuhan saja, Yes. ikon manusia. Wow, keren banget. Thank you Pak Rudi. Jadi anak muda ingat ya, bisa dipercaya itu sangat penting mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Rudi begini. Kalau Bapak bisa merekomendasikan satu kebiasaan rohani yang praktis Pak setiap hari yang bisa membantu Bapak mungkin mengambil keputusan terbaik di hari itu. Kebiasaan rohani seperti apa yang Bapak rekomendasikan? Kita bicara yang ini saja, kita bicara yang praktikal saja gitu. Berdoa, oke, bagus, ya kan. Kemudian baca firman Tuhan, ya kan semua orang itu, ya kan.
banyak ini kan. Lakukan yang sederhana saja. Saya setiap hari saya lakukan baca satu pasal, kemudian di jurnal dan melalui jurnal yang makin hari makin dalam. Seperti Tuhan setiap hari bicara dengan saya. Nah itu menurut saya itu sangat penting sekali. Jadi bukannya sekedar baca terus sudah selesai gitu. Tapi baca kita renungkan seperti dikunyah remanya makin keluar. Ya setiap hari, ya hari ini apa Tuhan bicara? Ya sudah. Ya. Dan jadi lakukan yang sederhana saja. Oke, baca Alkitab Baca setiap hari satu Alkitab, pasal. berdoa gitu. Jadi nggak usah. Nah saya kan tipenya orang yang simpel-simpel saja, nggak bikin wah yang enggak. Pokoknya di depan ya kan. Ya berdoa kadang nggak usah berdoa panjang lebar. Kan di mobil Tuhan ini gimana sih? Dialog ya. Dialog saja gitu loh. Yang penting adalah intimacy with God. Oke. Kan? Bukan seberapa dalamnya, seberapa hebatnya, tetapi the intimidasi. Tahu nggak kita? Iya. Apa kita tahu Tuhan mau apa nggak? Sering sekali kita nggak berhasil karena kita Tuhan mau begini kita begini gitu loh. Nggak pernah akan berhasil. Tahu kita peka jalan sesuai itu pasti berhasil. Percaya. Yes. Karena Tuhan tempatkan kita di marketplace untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sebenarnya kuncinya adalah ikut aja sesuai ini gitu loh. Iya, iya. Dan bangun intimasi dengan Tuhan Setiap aja. hari ya Pak, secara rutin. Setiap hari. Ya nggak usah harus bukan ritual lah. Iya, iya, Bedanya ritual dengan intimasi sangat beda. Relationship itu benar-benar gitu. Dibangun setiap hari. Iya. Wow, thank you Pak. Kita udah ngobrol tentang bisnis Pak ya, keluarga ya kan, bahkan rohani dan juga pelayanan Bapak. Nah sekarang boleh Pak tinggalkan satu pesan Pak, atau satu tantangan Pak buat para penonton yang mendengarkan sesi kali ini Pak. Apa pesan itu Pak? Hidup adalah anugerah. Boleh melayani adalah kesempatan. Ya. Ya. Mungkin orang bertanya, kok melayani kesempatan harus keluar uang segala macam, kok kesempatan? Iya. Ya. Kita nggak tahu loh besok itu jadi apa. Orang bilang Tuhan akan datang. Saya bilang kemarin saya bicara dengan beberapa orang. Iya, Tuhan akan datang secepatnya kan. Tapi kan bukannya zaman Alkitab juga Paulus juga bilang Tuhan akan datang. Yes. Itu berapa ribu tahun lalu. Yes. It's okay, tapi ingat loh. Panggilan Tuhan setiap kita itu waktunya kita nggak tahu loh. Besok masih ada nggak? Kita nggak tahu loh. Ya. Ya? Jadi pakai waktu yang ada sebaik-baiknya. This is the last day. Oke. Ya, lakukan aja di bisnis kita lakukan. Terhadap orang kita lakukan sebaik-baiknya. Don't waste the time. Ya. Do not waste the time. We don't know besok seperti apa. Wow. We don't know apakah besok masih bisa melayani. Kita nggak tahu. Ya. Selagi bisa melayani, lakukan sebaik-baiknya. Wow. Di marketplace, di bisnis, di keluarga, manapun. Yes, jadi ingat ya, lakukan yang terbaik apa yang ada di depan mata kita. Keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun itu lakukan yang terbaik ya. Pak Rudi terima kasih Pak untuk waktunya, untuk semua sharingnya. Saya kira apa yang Bapak sharingkan ini pasti akan memberkati mereka yang mendengarkan hari ini di podcast kali ini. Dan seringkali ya dari kita pembicaraan kita hari kita seringkali kita menyadari bahwa ternyata orang yang membawa impact seringkali mereka yang sedikit bersuara Pak. Salah satunya Pak Rudi pada hari ini gitu ya. Untuk Anda yang mendengarkan podcast hari ini, kalau ada satu hal dari percakapan ini yang berbicara di hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan ke satu orang yang mungkin sedang berada di titik di mana Pak Rudi pernah berada di dalam titik itu. Karena mungkin itulah alasan Anda ada hari ini.